Halo, berjumpa lagi. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial Etsy dan tips lagi. Sesi tutorial dan tips kali ini kita akan membahas pertama, handle atau menangani penjualan. Bila di toko kalian ada penjualan atau ada pembeli. Dari proses packing, menghitung ongkos kirim, mengisi form EMS Pos Indonesia untuk pengiriman ke luar negeri, dan tips agar pembeli mau menuliskan review di toko kita setelah mereka menerima paket atau barang yang mereka beli dari kita. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Tapi sebelum itu silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial dan tips Etsy lainnya. Masuk ke materi. Jeng. Untuk mengetahui adanya transaksi penjualan, biasanya ada notifikasi, entah dari email atau notifikasi dari toko kalian. Langsung saja kalian klik dashboard toko kalian, lalu pilih atau klik bagian order dan shipping. Pilih produk mana yang akan kalian kirim. Misal ada beberapa penjualan ya. Lalu pilih copy full address untuk mendapatkan alamat pengiriman dan copy pastekan ke MS Word. Atau kalian bisa tulis manual juga ya bila di rumah kalian tidak ada printer. Nah, di sini biasanya nggak ada nomor teleponnya ya. Kalian bisa kontak langsung ke pembeli dengan mengklik gambar amplop. Kalian bisa kirim pesan, minta nomor telepon yang valid. Biasanya aku kirim pesan seperti ini. Maaf, saya nggak terlalu pintar bahasa Inggris ya, jadi kadang menggunakan Google Translate untuk komunikasi. Nah, buat kalian yang nggak jago bahasa Inggris, jangan jadikan hambatan untuk berjualan di Etsy. Zaman sudah canggih, banyak alat bantu yang bisa digunakan. Setelah itu persiapan barang yang akan kita kirim untuk di packing. Di sini ada karton box, bubble wrap, dan lakban. Untuk yang berjualan fisik, usahakan packing seaman mungkin ya, biar barang selamat sentosa sampai ke tangan pembeli. Dan saya kasih tip ya, agar pembeli mau meninggalkan review tanpa perlu diminta. Nah, biasanya saya kasih bonus tambahan di paketnya ya. Kalau saya sendiri suka memberi bonus yang berkaitan dengan barang yang mereka minta. Ini contohnya ya. Mereka order seperti ini dan saya kasih bonus stiker seperti ini. Kalian juga bisa kasih tambahan ucapan terima kasih ya, karena mereka sudah membeli barang kita. Biasanya kalau kita kasih bonus seperti ini tanpa diminta pun mereka akan menulis review di toko kita. Namun misal mereka sudah menerima tapi belum menulis review, kita bisa kontak mereka. Dengan modusnya kita tanyain apakah sudah menerima paketnya atau belum. Kalau sudah menerima, apakah suka? Dan apabila mereka suka, biasanya mereka akan jawab suka dan dengan barangnya dan akan menulis review positif di toko kita. Seperti ini contohnya. Biasanya seperti itu dari pengalaman yang sudah-sudah. Oke, setelah selesai packing, kita timbang paketnya ya. Setelah ketahuan beratnya, kita cek di situsnya Pos Indonesia untuk mengetahui ongkos kirimnya. Kita buka www.tnt.posindonesia.co.id. Setelah website terbuka, kita pilih tarif kiriman. Isi kolom asal dengan daerah kita, misalnya saya isi Bekasi Timur. Lalu kolom tujuan, kalian isi negara tujuan. Ini paket atau barang dibeli oleh orang Amerika, jadi kolom tujuan kita isi United States. Berat kita isi sesuai hasil timbangan tadi ya. Terus untuk jenis kiriman kita pilih yang paket. Dimensi kiriman kita kosongin karena paketnya kecil ya, jadi tidak masuk kategori volume. Kita kosongin saja. Terus untuk kolom di bawahnya nilai barang kita isi
Bisa kita isi atau bisa kita kosongi, karena saat kirim barang ke pos tidak wajib menulis harga barangnya. Setelah semua itu, klik tombol cari, tunggu beberapa saat hingga muncul hasilnya. Nah, di situ bisa ketahuan ongkos kirimnya ya, dengan berat 202 gram, ongkos kirimnya sekitar 241 ribuan. Ini bisa kita gunakan ya untuk menentukan ongkos kirim di listing kita juga. Dan biar kita nggak kaget saat sampai kantor pos kok ongkirnya mahal banget, misalnya seperti itu. Setelah semua beres, packingan beres, isi alamat juga sudah, mengetahui ongkir juga sudah, saatnya kita meluncur ke kantor pos. Let's go. Oke, catatan. Saat pandemik seperti ini, pengiriman ke luar negeri, Pos Indonesia hanya melayani yang IMS atau Express Mail Service ya. Jadi saat tiba di kantor pos, kalian bisa minta form IMS di petugas pos yang melayani. Nah, fisiknya seperti ini. Lalu bagaimana cara mengisinya? Nah, tutorial pengisiannya seperti berikut. Di form IMS ini dibagi jadi beberapa kolom ya, yaitu kolom pengirim, kolom penerima, dan kolom penjelasan isi kiriman untuk custom atau bea cukai. Untuk kolom kiriman kita bisa isi nama pengirim lengkap plus kode pos dan nomor telepon. Kolom di bawahnya nomor kontrak dan jemput dikosongin saja ya. Selanjutnya isi di bagian penerima sesuai nama dan alamat yang sudah diberikan oleh pembeli tadi ya. Kemudian di bagian kolom keterangan bea cukai kita isi jumlah, misalnya 1. Isi barang kita contohin toys ya. Beratnya kita sesuaiin dengan hasil timbangan tadi. Di bagian kolom terbuat dari apa kita isiin, ini contohnya terbuat dari clay. Negara pembuat kita isi Indonesia. Dan di kolom selanjutnya ada nilai atau harga barang, nomor papian kita kosongin saja karena nggak wajib juga untuk diisi. Dan satu lagi yang penting untuk kita isi adalah permintaan ketika barang kita tidak terantar. Kita disuruh milih kembali ke pengirim atau dianggap dilepaskan. Kita contoh saja kembali ke pengirim, misalnya barang kita gagal antar, barang ini akan dikembalikan ke kita. Dan terakhir isi tanggal dan tanda tangan. Oke, komplit semua. Setelah sudah kita mengisi form IMS-nya, setelah selesai mengisi form IMS-nya kita serahkan ke petugas posnya. Setelah beres, langkah terakhir adalah input resi. Oke, kita input di bagian sini. Oke, selesai sudah tugas kita hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial dan tips selanjutnya. Salam pejuang dolar. Terima kasih dan wassalamualaikum.